Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Faradila. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Saya berasal dari SD Negeri Jejak 1, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ini adalah video demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak, model manajemen perubahan input apresiatif, Bagja. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan pendekatan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Adapun definisi dari inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif, kooperatif, koevolusi untuk menemukan hal terbaik atau hal positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka dan dunia di sekitar mereka. Berikut saya jabarkan visi saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Sebagai pendidik, saya harus memiliki potensi dan profesionalisme dalam mengembangkan dan menuntun kodrat murid untuk mencapai kesuksesan sebagai yang pertama, individu yang mengamalkan ajaran agamanya dan berbuat baik terhadap sesama. 2. Anggota masyarakat yang senantiasa mengedepankan nilai gotong royong, toleransi, dan mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya secara kolaboratif. 3. Insan merdeka yang mandiri, yang mampu mengembangkan minat dan bakat, kreativitas, serta mampu bertanggung jawab dengan berdasarkan penjabaran visi tersebut, maka tersusun kalimat visi calon guru penggerak, yaitu mengembangkan peserta didik yang religius, berbudi pekerti luhur, peduli lingkungan, kreatif, dan berprestasi. Alat yang digunakan untuk menyusun prakarsa perubahan yang pertama adalah aset. Di dalam aset, murid memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk karya berupa batik jemputan. Kemudian yang kedua adalah tantangan, yaitu mengarahkan murid untuk menggunakan sarana yang ada di sekitar sekolah untuk mengembangkan potensi murid. Yang ketiga, aksi, yaitu mengarahkan dan membantu murid untuk menghasilkan produk dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar lingkungan murid. Yang keempat, yaitu pembelajaran, menghasilkan gagasan dalam bentuk produk karya seni yang orisinal. Maka tersusunlah kalimat prakarsa perubahan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Ada beberapa tahapan yang digunakan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, selanjutnya jabarkan rencana dan atur eksekusi. Berikut adalah alur bagja prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas anak? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Kemudian mencari referensi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Alur berikutnya yaitu ambil pelajaran. Berikut ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan dalam prakarsa perubahan. Yang pertama, siapakah di sekolah atau di tempat lain yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Yang ketiga, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam membantu mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berkolaborasi dengan guru atau orang lain yang telah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Yang kedua, wawancara atau menggali informasi kepada kepala sekolah atau guru lain ataupun wali murid. Alur berikutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan dengan baik atau berhasil? Kemudian tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak melalui survei. Contoh, lebih toleran dan mengarahkan untuk menuntun anak mengambil pelajaran bukan menghakimi. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari mempelajari referensi.
Contoh, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemantik yang menantang siswa saya untuk berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh hasil, anak-anak tidak takut berbuat salah, berani mengambil pelajaran dari kesalahan, dan berupaya untuk Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul dalam alur jabarkan rencana adalah, apa langkah awal dalam pembelajaran sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa? Kemudian yang kedua, terobosan atau tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, menyusun rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Contohnya, menyusun RPP yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk bertanya jawab dengan siswa. Contoh, apa saja sikap yang menunjukkan kreativitas siswa, dan apa saja produk yang dihasilkan yang menunjukkan pemahaman siswa pada materi. Alur bagian terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul pada atur eksekusi adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, mengajak kepala sekolah atau pengawas sekolah atau teman sejawat untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas. Yang kedua, membuat tim pembelajaran yang kreatif. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.